Shalom. Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Baik, kita lanjutkan topik tentang semua orang harus bertanggung jawab. Ini bagian kedua ya. Lalu Widiawati berkata, oh iya. Lalu kenapa harus lahir baru, Pak? Bila orang mau masuk ke surga, Pak? Saya jawab, ya karena itu kan yang berkata adalah Tuhan Yesus, bukan saya, sis ya. Saya kan hanya membacakan saja firman Allah ya. Nah, itu dengarkan ini ya. Di Yohanes 3 ayat yang ketiga. Ini yang berkata Tuhan Yesus langsung ya. Demikian firman Allah, Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jelas kan ya? Ini kan ayat yang berkata ini kan Tuhan Yesus langsung. Jadi kita harus percaya. Kalau yang berkata saya, jangan percaya gitu aja kan ya. Lalu Widiawati berkata, oh iya ya, jadi harus lahir kembali ya Pak, tidak ada cara lain ya untuk bisa masuk surga ya. Iya ya. Lalu Widiawati berkata, lalu caranya agar bisa lahir kembali itu bagaimana Pak? Ya, saya jawab ya, caranya ya kan harus bertobat dulu ya, seperti apa yang saya sudah jelaskan di bagian pertama kan, yaitu mengambil keputusan untuk stop atau mati berbuat dosa. Nah, kemudian hidup taat firman Allah atau Alkitab, atau kata lain adalah back to the Bible gitu sis ya, baru dibaptis kan begitu. Nah, itu langkahnya. Dan baptisan yang benar adalah baptisan yang sesuai firman Allah atau Alkitab sis ya. Lalu Widiawati berkata, oh gitu. Nah, terus baptisan yang benar atau yang sesuai firman Allah atau Alkitab itu bagaimana Pak? Saya jawab, ya yang mau dibaptis harus benar-benar sudah bertobat ya. Kata benar-benar ini garis bawahi ya, tidak main-main nih ya. Nah, jadi harus sungguh-sungguh bertobat sesuai penjelasan saya di atas atau bagian pertama di topik ini ya. Nah, tentang makna atau arti bertobat itu sis ya. Kalau cuma mau cari surat nikah lalu dia dibaptis, nah itu namanya bukan benar-benar, artinya bukan sungguh-sungguh bertobat ya. Kan banyak itu orang yang mau menikah pakai Kristen atau cara Kristen lalu harus perlu surat baptisan kan, artinya perlu surat gereja kan. Nah, untuk mendapat surat gereja kan mau tidak mau kan harus dibaptis. Nah itu belum tentu orang yang melakukan baptisan itu bertobat sungguh-sungguh, karena dia cuma butuh surat baptisan supaya bisa menikah gitu loh. Tahu ya maksud saya ya. Dan banyak yang lain lagi lah, pokoknya yang tidak sungguh-sungguh itu kita tidak masuk kategori baptisan yang benar. Nah itu yang pertama. Jadi sekali lagi, yang pertama baptisan yang benar adalah orang yang mau dibaptis harus sungguh-sungguh bertobat, yaitu mengambil keputusan untuk mati terhadap dosa dan mau hidup taat firman. Itu yang pertama. Nah, kemudian orang yang membaptis ya, kalau tadi kan yang mau dibaptis. Ini yang kedua, kemudian orang yang membaptis itu harus seorang hamba Allah atau murid Kristus. Tidak bisa sembarangan orang atau asal-asalan, asal pendeta gitu, enggak bisa ya. Lalu Widiawati berkata, oh gitu ya. Ya lalu kalau makna bertobat kan sudah jelas Pak ya. Ya ini mengambil keputusan untuk stop atau mati terhadap dosa lalu hidup taat firman. Nah sekarang kalau yang dimaksud hamba Allah atau murid Kristus itu yang bagaimana Pak yang disebut itu? Nah saya jawab, ya hamba Allah atau murid Kristus ya orang yang hidupnya itu taat 100% pada firman Allah atau Alkitab sis ya. Bahasa lain adalah hamba kebenaran gitu sis ya. Lalu Widiawati berkata, oh bukan pendeta ya Pak? Saya jawab, bukan sis. Mana ayatnya? Coba tunjukkan. Tidak ada ya. Tapi kalau hidup di dalam kebenaran, nah itu betul ada ayatnya ya. Ini contohnya di Roma 6 ayat 18 ya. Demikian bunyi firman Allah,
kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, ini jelas kan ya. Jadi yang dimaksud hamba kebenaran itu adalah orang-orang yang taat kepada firman Allah 100%. Iya, kalau cuma 10% aja taatnya atau 99% saja, yang satu suka dusta atau suka porno atau suka zina, ya tidak bisa. Itu namanya belum bertobat. Bertobat itu 100% ya. Tidak ada 1%. Nah, yang ini saya tetap tidak mau ikut taat firman Allah, ya ini namanya belum bertobat. Itu ada ayatnya itu ya. Walaupun orang melakukan segala perintah Allah tapi hanya satu aja dia tidak mau melakukan atau melanggar, itu bersalah terhadap semuanya. Itu Yakobus nanti ya, cari sendiri. Nah, kemudian contoh firman yang lain adalah Roma 6 ayat 22. Demikian bunyi firman Allah, tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa ya, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, ya kan. Jadi ini orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, itu maksudnya orang yang sudah bertobat dan hidupnya taat pada firman Allah, itu disebut hamba Allah. Gitu loh, paham kalau tidak ya? Nah, dilanjutkan, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya atau akhirnya ya, kelak ya, ialah hidup yang kekal alias masuk surga. Lawan katanya adalah mati kekal, masuk neraka. Kalau orang tidak kudus tidak ada kan masuk surga ya, mati masuk neraka. Nah, itu ayatnya untuk hamba Allah. Contohnya beberapa ayat saja kan, sudah jelas kan maksudnya. Lalu ini ayatnya yang disebut murid Kristus itu ada di Yohanes 8 ayat 31. Demikian bunyi firman Allah, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, perhatikan kata tetap itu sis ya. Tetap itu artinya adalah ia tidak keluar atau tidak murtad lah ya. Intinya seperti itu. Jelas ya? Lalu Widyawati berkata, oh gitu ya. Jadi intinya yang disebut sebagai hamba Allah itu bukan pendeta saja ya Pak, tapi orang yang hidupnya taat 100% pada firman Allah, apapun profesinya. Gitu ya Pak? Saya jawab, betul sis ya. Nah, itu yang berkata bukan saya loh ya, melainkan firman Allah loh ya. Nah, artinya apa? Artinya pasti benar ya. Jadi kalau ada orang yang berkata, oh dia hamba Allah, alasannya karena dia pendeta. Oh, mana ayatnya, tunjukkan. Tidak ada. Kalau hamba Allah itu adalah pendeta, tidak ada. Nah, jadi kita tidak mau percaya kepada kata orang, karena sudah banyak orang nipu kita ya di zaman ke zaman. Kita harus percaya hanya kepada kata firman Allah ya. Jadi hamba Allah adalah orang yang hidupnya taat 100% kepada firman Allah, dan yang disebut murid Kristus adalah hidup tetap dalam firman atau tidak bergoncang, tidak keluar, tidak melenceng ya kan, tidak murtad. Jelas ya? Oke, nanti kita lanjutkan pada bagian ketiga. Tuhan Yesus memberkati.